Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan iradatnya lah kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya. Yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Dr. M. Adam yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang jasad manusia itu terdiri atas 3 bagian. Seorang cendekiawan berkata, jasad manusia itu terdiri atas 3 bagian, yaitu hati, lidah, dan anggota badan lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memukakan di dalam Al-Qur'anul Karim di surat 16 An-Nahl ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. Tak urang nu aya di dieu teh bungkulukan seperti ieu teh ibu-ibu bapak termasuk saya tina saha tina perut ibu. Betul tidak? Subhanallahnya. Alhamdulillahnya jadi gede kieu ya. Coba bayangkeun lamun urang aki-aki aya di perut ibu, kumaha kabayang teh ke urang. Subhanallahnya luar biasa Allah teh. Ya. Wa ja'ala lakum, dan Allah memberimu as-sam'a, pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Dan di antara bukti kekuasaan dan pengetahuan Allah adalah bahwa Allah telah mengeluarkan kamu, wahai manusia, dari perut ibumu. Kamu sebelumnya tidak ada. Kemudian terjadi sesuatu proses yang mewujudkanmu dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan ibu dalam waktu yang telah ditentukan. Maksudnya dari 0 bulan sampai ada yang 9 bulan, ada sampai 11 bulan. Ketika masanya telah tiba, Allah lalu mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, baik tentang dirimu sendiri maupun tentang dunia sekelilingmu. Dan Allah memberimu pendengaran agar dapat mendengar. Allah telah memberikan kepada kita 2 pendengaran, yaitu telinga, supaya kita dapat mendengar. Ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, didengar tidak? Dijawab usaha para jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osok itu alhamdulillah. Eta pendengaran. Subhanallah. Ada bunyi
HP kering dibunyi, diangkat ke kitanya. Subhanallah ta. Lamun ayeuna aya HP teh diangkat-angkat berarti hatena telingana kurang mendengar. Anu kitu. Subhanallah ya. Eta Allah memberikan kepada kita penglihatan agar dapat melihat objek. Dua mata kita diberi oleh Allah. Temental urang teh nya. Ka Allah diberi ku Allah. Bisa melihat wanita cantik. Osok urang ningali wanita cantik. Sakapeung subhanallah ta eta nya. Subhanallah keur goeh urang teh nya aya nu ngalewat wanita cantik. Direkolan urang. Lebar cenah subhanallah kan kitu nya. Ari sakali mah teu naon eta marici di Allah. Ngan kadua kali ulah teh dosa. Ada fungsi mata teh melihatnya. Ku Allah dibere teh teh. Ngan ulah kateung teuingan we ngalihatna cek Allah teh nya subhanallah ta eta. Nah, dan Allah telah memberikan kepada kita hati nurani agar dapat merasakan, memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur. Allah memberi kedua telinga kepada kita. Allah telah memberi kedua mata kita dan hati nurani. Tujuan Allah adalah untuk bersyukur kepada Allah. Asal bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah begitu nikmatnya Allah memberikan dua telinga bisa mendengar. Seandainya kalau tidak bisa dengar bagaimana? Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah dua mata bisa melihat dan hati bisa memahami dalam kalbu hati kita. Subhanallah. Allah memuliakan masing-masing bagian. Kemuliaan hati adalah dengan makrifat dan tauhid. Kemuliaan lisan dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Kemudian anggota badan yang lainnya adalah dilaksanakan dengan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Masing-masing bagian itu ada pengawas dan pemeliharaan. Maintenance-nya diawasi, di maintenance kan subhanallah. Hati diawasi oleh Allah sendiri. Sehingga tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita disamper ke teman kita, "Yuk ayeuna salat subuh ngaji." Manggawe ti payun. Dalam hati nate mau awe. Aya begitu. Hampir kabeh teh. Sadayana kitunya, lamun ceuk hate teh moal awe. Lamun ceuk hati erek teh erek we teh eta. Jadi otakna dina hati kitunya. Nah, justru hati mah diawasi oleh Allah sendiri. Subhanallah. Pemeliharaan lidah diserahkan kepada malaikat pencatat amal. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita lewat Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 18, ma yalfidu min qauli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sini malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ingat, di tangan kanan kiri, sebelah kanan kiri, sebelah kanan kita ada dua malaikat. Bersamaan kanan raqib dan sebelah kiri atid. Selalu mencatat. Apabila berbuat kita kebaikan dicatat oleh malaikat raqib. Apabila kita melakukan kejahatan, nah dicatat oleh malaikat atid. Raqib dan atid selalu mencatat, mengawasi apa yang dilakukan oleh kita. Jangan di kita tidak ada malaikat ya. Subhanallah. Amang pun usaha ieu teu naon gitunya eta subhanallah. Sedangkan pemeliharaan anggota badan yang lainnya diserahkan kepada perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Mulk ayat 23, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Qoma qalila ma tashkurun." Katakanlah Muhammad, "Huwallazi ansha'akum," Allah lah yang menciptakan kamu, "wa ja'ala lakum," dan menjadikan kamu as'am'a pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan hati nurani bagi kamu, qalilan tetapi sedikit sekali. Ma tashkurun, kamu bersyukur. Sok sanajan urang geus dibere ku Allah teh dua telinga,
dua mata, dua hati, tetapi sedikit sekali orang bersyukur kata Allah. Memang benar. Ketika loba duit kitanya, jalan-jalan ke mana? Ke Amerika nya, jalan-jalan ke mana? Ke apa? Singapura, urang mah deket we nya. Ka mana jalan-jalan ka Singapura? Ka Singapura mah bawa dolar, ka Singapura bawa rupiah ta eta we. Terus pernah ka Singapura? Subhanallah. Atuh ka Singapura teu bisa, ka Singapura we anu deketnya. Ka Singapura bawa rupiah, lalu kalau Singapura bawa dolar gitu. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia untuk menyadari potensi itu. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu tahap demi tahap dan menjadikan pendengaran, penglihatan agar kamu menggunakannya secara baik sebagai tanda syukur kepada Allah, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Masing-masing bagian itu harus jujur. Jujurnya hati adalah tetap beriman, tidak dengki, tidak berkhianat, dan tidak membuat tipu daya. Osok kurang dengki tara sakapeungnya dengkinya subeng aya manusia. Orok sombong kita sakapeungnya tah membuat tipu daya. Osok sakapeungnya subhanallah. Jujurnya lisan adalah tidak menggunjing, tidak bohong, dan tidak mengucapkan hal yang tidak berguna. Sedangkan jujurnya anggota badan lainnya adalah tidak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mengganggu sesama muslim. Kadenya kurang tak ulang ganggu ke sama-sama muslim. Aya nu ngaji der ngarawadu teh ngobrol ngawangkong kongres nya kongres naon ngawangkong teh beres-beres ya asa kitu. Subhanallah. Da eta urang loba ngawangkongnya rek di mana, rek di masjid, rek di jalan ngawangkong terus itu kabotan manusia ketemu di warung asa ngawangkong tara. Da eta sakapeung subhanallah ya. Pahala yang jarang diketahui pasangan suami istri. Pertama, bila istri mencium tangan suami, maka gugur dosa istri. Ibu, kade punya upami ibu bari angkat kemana wae, cium tangan suami supaya gugur dosa istri kita. Subhanallah, osok mencium tangan suami bu. Sakap tara juga namanya. Abah lawe cenah bae ayeuna mah tara subhanallah ka eta. Kade punya cium tangan suami supaya dosa-dosa teh berguguran. Subhanallah. Yang kedua, bila suami mencium kening istri, maka tercatat pahala untuk suami. Osok bapak-bapak mencium kening istri. Waduh, bawa we terjadi baru nikahnya. Terus semoga anak banglain aki-aki juga taranya subhanallah. Tah ya, Pak, Bu. Nah, ya subhanallah ya. Bila suami mencium kening istri, maka tercatatlah pahala untuk suami. Kalau ingin dicatat pahala untuk suami, coba sekali-kali cium kening istri gitunya. Subhanallah. Saya tanya. Yang ketiga, seorang istri memberikan satu gelas air kepada suaminya lebih baik daripada puasa 1 tahun. Hebatnya. Ibu osongnya dia kantara ke suami 1 gelas. Sakapung obat tara subhanallah. Tabunya upami ibu pingin pahalanya 1 tahun puasa. Coba Bu menyediakan 1 gelas. Begitu datang di masjid sudah sampaikan 1 gelas air hangat di meja teh. Subhanallah, bahagia teh suami. Bahagia teh suami disediakan air. Wah, lebih subhanallah, asli tak bahagia subhanallahnya. Subhanallah. Dan air tarawih cenah si ibu bapak teh subhanallah ya. Yang keempat, ketika seorang istri memandang suaminya dengan penuh kasih sayang, tanya. Begitu juga suami memandang kepada istri dengan penuh kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memandang dengan penuh rahmat dan juga kasih sayang. Osok orang memandang kepada istri kita penuh kasih sayang.
Sakapung ya, subhanallah geus kuasa pahalanya, subhanallah ta eta. Ibu, osok tara memandang kepada suami penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Cenah bapak mah tara cenah. Ayo biasa ge kudu ayeuna memandang kepada istri kita itu penuh kasih sayang supaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memandang dengan penuh rahmat dan juga kasih sayang kepada kita. Yang kelima, surga istri itu terletak pada seorang suami dan surga suami terletak pada ibunya. Tetapi ingat, kunci surga terletak pada istrinya. Tah lamun ayeuna aya puntennya istri ngawek-wek we nyareka suami, kade deh surga suami, surga istri terletak pada istrinya. Ulah gitu. Itu surga di adik saya, ya di suami. Kitunya kadenya ibu osok marahi ke suami, Bu. Subhanallah, sering nah surga memorinya sarua tuh. Ya, sarua di mana-mana kayak gitu ta. Padahal surga istri itu terletak pada suami. Jangan mau dapat surga terus nyarikan suami banyak. Subhanallah. Subhanallah ya. Dari Usaid bin Hudair bahwa seorang laki-laki Ansor menemui Rasulullah SAW seraya berkata, tidaklah engkau mengangkatku menjadi pegawai sebagaimana engkau telah mengangkat fulan menjadi pegawai. Bila bersabda, sesungguhnya sepeninggalanku kelak kamu akan menjumpai penguasa yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 3432. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 36, wala ta'fu ma laisa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Atau mengalami apa yang tidak engkau alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. Nah, itunya. Jadi ulah saucap-ucapkeun anak urang teh. Nah, perilaku istri itu tergantung suaminya. Adanya, perilaku istri itu tergantung suaminya. Pingin istri baik, ya diajarin oleh suaminya. Osok ngajarin pada istri kita sakapung, lamun sholat di rumahnya orang, wajana orang jadi imam, istri jadi makmum. Ulah sendiri-sendiri lamun di imam teh. Sholat di rumah masing-masing gitu aja. Nah, yuk sholat berjamaah. Nah, suami sebagai imam, istri sebagai makmum. Osok itu lakapungnya subhanallah. Sejarkeun ieu kade. Engkade bisa ditaroskeun ku Allah. Nah, geus ngajarkeun kebaikan, keburukan tentang hal di dunia, ngajarkeun agama kitu nya, papatahan. Osok ngapatahan ka istri ngaji. Tara dia nama subhanallah ta'ala. Matunya ajarkan ya kurang ngaji. Kumaha tadaekeun insyaallah paksakan kurang dengan lemah lembut gitu kan. Katanya pingin istri yang baik gitunya subhanallah ya diajarin. Pingin istri tenang ya dinafkahin. Pingin istri cantik ya dimodalin. Pingin istri patuh ya disukupin. Pingin istri taat ya dicontohin. Kalau istri pingin taat contoh kurang kalakuan itu benar pasti istri nurutkan teh ya subhanallah ya. Karena baik atau buruknya istri tergantung pada perlakuan suaminya.
Saya tanya, subhanallah. Ada 3 hal yang sangat mahal di dunia ini. Pertama, kegelisahan ketika belum sholat. Urang osok tara, lamun can sholat gelisah teh. Dengan cicing teh. Osok itu. Nah, berarti eta teh mempunyai keimanan yang kuat. Yang kedua, kenikmatan saat sholat. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, nikmat, tenang ya. Osok itu sekabul subhanallah. Kade kudu nikmat dalam sholat teh. Urang teh nya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kumaha itu nya. Suruh bener Allahu Akbar. Udah baca Fatihah nu bener. Kitu nya subhanallah. Ieu mah ada kebanyakan ditingali kesehatannya. Salat teh lamun aya salat dijaharkeun, dipanjangkeun ya, dikeraskeun, disuarakeun, kedengaran tah. Bila baca Fatihah teh. Ketika disir dina dalam hati sakolapat kaeta aneh. Ieu teh baca Fatihah teu urang can camat Allahu Akbar. Aduh, sintek kumaha ieu teh. Hati-hati, rek disirkeun, rek dijaharkeun sarua wae bacaan Fatihah. Ulah sampai disirkeun cepat nya, dijaharkeun lambat. Ta eta, hayang puji berarti salatna. Eta nya, kada pupujieun salat teh. Kadanya sok ayeuna bismillahirrahmanirrahim gitu, urang teh sing tamat. Ari disirkeun ka kebanyakannya disirkeunnya sok cepet-cepet teh salat teh. Lalu kerjaan makanan jam teteh bacaan teh subhanallah sarua wae ek disirkeun lagi panjang ini mah namanya memberikan teguran gitu ulah sampai sir dipendekeun dijaharkeun dipanjangkeun gitu dilihatkeun maksudnya sarua maharaj gurunya sarua bacakeun tersir kernan terjahar ya. Yang kedua kenikmatan saat sholat. Yang ketiga, ketenangan setelah sholat. Tenang, lamun orang bersolatnya, bersolat tak kesok tenang, tak orang teh. Reka mana-mana, alhamdulillah sholat ya. Subhanallah, ternyata. Lamun ayeuna orang bersolat, tenang berarti tanda-tanda keimanannya dipertanyakan. Barang siapa hatinya tergelincir, maka ia munafik. Barang siapa lisannya tergelincir, maka ia kafir. Barang siapa anggota badan tergelincir, maka ia orang yang durhaka. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat seorang pemuda lalu berkata, "Wahai anak muda, jika kamu dapat menjaga kejelekan 3 hal, berarti kamu menjaga kejelekan masa mudamu, yaitu bila kamu bisa menjaga kejelekan lidah, kemaluan dan perutmu." Osok tara urang menjaga kejelekan tentang kejelekan lidah. Kejelekan lidah itu ngomongkeun teu para rubuh tah. Ngawadul cenah subhanallah. Nah, jadi jauhilah ya. Janganlah banyak bicara selain untuk berzikir kepada Allah, karena bila kamu banyak bicara selain zikir pada Allah, maka hatimu akan keras. Dan hati yang keras itu jauh dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kamu tidak mengetahuinya. Ada orang mau tas sholatnya wiridan langsung ngadoa langsung ke juru ngobrol. Masuk itu. Tah eta teh mata keras hati teteh urang teh. Kalbu hati urang keras. Cing atuh urang mah siep PWS kedeung lah ulah batu ngobrolnya. Kayak di dua hari di masjid mah tempat ibadahnya subhanallah lain teu meunang ngobrol silakan aja ngobrol gitu nya. Jangan terlalu banyak ngobrol bisi keras hati kita gitu subhanallah. Rasulullah SAW bahwa beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, ia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Kemudian beliau menunjuk lidahnya, maksudnya Mu'adz harus menjaga lidah dengan sebaik-baiknya. Tampaknya Mu'adz menganggap remeh jawaban Nabi SAW. Sehingga ia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Bila bersabda, "Celaka kamu, tidaklah orang-orang akan terjerumus ke dalam neraka jahanam, melainkan karena lidah mereka." Ketika orang-orang melihat Nabi Sulaiman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, mereka pun turut menangis. Maka beliau bersabda, "Illa tasma'una innallaha la yu'adibu bidam'il aini wala
bihurnil qalbi walakin yu'addibu bihada wa asyara ila lisanihi aw yarhamu wa innal maita wa yu'addibu bibakai ahlihi alaihi illa tasma'una innallah. Tidaklah kalian mendengar bahwa Allah la yu'addibu bidamil aini, tidak mengazab dengan tangisan air mata, wala bihuznil qalbi, tidak dengan hati yang bersedih, walakin yu'addibu bihada, namun dia mengazab dengan ini. Wasyara ila lisanihi, lalu beliau menunjukkan lidahnya. Au yarhamu, atau dirahmati karena lisan itu. Wa innal mayita yu'adibu, dan sesungguhnya mayit itu diajab bibakai ahli alaihi, disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1221. Jadi Pak Bu, kita diajab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada lidah kita. Sampai Rasulullah SAW menunjukkan lidah. Karena seorang istri kalau menyakiti suami tadi tidak akan masuk surga. Ada orang masuk ayat tuh lamun keheul istri tah. Keheul ayeunanya eta ti zaman baheula pernikah nepi ka aib kesalahan kita diguar terus. Osok itu eta dibenyer-benyer teuing dijenjerekeun kitunya. Padahal Pak Ibu hati-hati karena surga itu ada di letak suami. Subhanallah. Jangan sampai menyakiti hati suami. Mentang-mentang suami begitu ya ada surga. Suaminya harus introspeksi gitu ya. Saling kasih sayang terhadap suami istri. Salah seorang sahabat berkata, apabila kita merasa hati kita keras, maka badan kita lemah dan rezeki kita sulit. Ketahuilah bahwa kita telah banyak bicara tentang hal yang tidak berguna bagi kita. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa. Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.